Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azira Tasya Hanifah, NIM 119230020. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan rumah Laika, yaitu rumah adat dari Sulawesi Tenggara. Nah, yang pertama ada sejarah rumah Laika. Jadi rumah Laika ini merupakan rumah adat dari Sulawesi Tenggara yang memiliki bentuk seperti rumah panggung. Rumah Laika ini dulunya dibangun di kawasan hutan yang dikelilingi oleh rumput dan alang-alang. Oleh sebab itu, rumah Laika dibangun menggunakan tiang besar yang tingginya sekitar 20 kaki untuk menghindari hewan buas. Keunikan dari rumah Laika ini adalah materialnya murni menggunakan kayu tanpa menggunakan logam sebagai bahan penyambungnya. Rumah Laika terdiri dari 4 tingkatan, yang mana bagian bawah rumah ini merupakan penampungan ternak. Lalu lantai pertama dan kedua digunakan sebagai tempat tinggal, lantai ketiga digunakan sebagai penyimpanan benda keramat, dan lantai 4 sebagai tempat beribadah. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga biasa digunakan oleh para raja untuk menyelenggarakan upacara adat. Selanjutnya adalah potongan rumah Laika atau susunan kayu-kayu yang menyusun rumah ini. Jadi kayu-kayu penyusun rumah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kombuhu atau balok bubungan, lalu ada lelak, kasolaki, ting tutumbu salah kanan dan tutumbu salah kiri, juga tananda dan lisplang. Nah, susunan kayu-kayu ini dapat dianalogikan sebagai keimanan seseorang dan orang lainnya yang saling menguatkan, saling jujur, menghargai, dan memelihara. Di sini juga terdapat atap yang runcing yang menggambarkan semakin ke atas maka ada sesuatu yang agung, yaitu Tuhan. Di sini juga ditampilkan denah rumah Laika, di mana denah rumah Laika ini diibaratkan tubuh manusia. Yang pertama ada tangkebala yang memiliki filosofi mengunjungi, yaitu tempat menerima tamu. Yang kedua ada bamba, di mana diibaratkan kaki manusia dan tidak suci. Bamba berfungsi untuk ruang tamu. Yang ketiga ada tanga yang bermakna badan dan suci, yang merupakan tempat tidur keluarga. Lalu selanjutnya ada suwo yang memiliki filosofi taat terhadap orang yang lebih tua atau pemimpin. Suwo berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga atau pemimpin keluarga. Selanjutnya adalah dala yang memiliki makna sebagai kaki, badan, dan kepala manusia. Dala ini berfungsi sebagai selasar. Yang keenam adalah sasambiri yang berfungsi sebagai ruang tamu, ruang rapat, atau ruang tidur. Yang ketujuh atau ditunjukkan pada huruf G, yaitu tangkebala samping, merupakan ruang keluarga. Terakhir ditunjukkan oleh huruf H adalah rapu yang berfungsi untuk ruang dapur. Selanjutnya adalah susunan rumah Laika. Yang pertama adalah lantai atau biasa disebut ohoro. Lantai pada rumah Laika tersusun atas beberapa jenis kayu. Yang pertama ada puatako, yaitu kayu tempat pemasangan ohoro. Lalu ada porumbuhi, kayu yang diletakkan secara membujur. Ada juga polandangi. Lalu yang terakhir ada ohoro atau lantai yang terbuat dari bambu atau batang pinang. Yang kedua ada tiang atau otusa. Jadi rumah Laika ini didirikan atas banyak tiang yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada tusa itonga atau tiang utama yang menjadi titik berat pada rumah ini. Lalu ada juga tiang kuno, yaitu tiang yang didirikan di sudut-sudut rumah. Tiang-tiang ini didukung oleh tiang totoro, yaitu tiang pendukung, dan tiang osuda. Jumlah tiang menentukan kemegahan dari rumah Laika. Lalu yang ketiga ada dinding atau orini. Jadi dinding dari rumah Laika ini terbuat dari bambu yang dianyam atau kayu-kayu kecil, takai sagu, atau papan. Dinding dianalogikan sebagai kulit tubuh manusia. Pemasangan dinding pada rumah ini biasanya dibentuk miring 15 derajat. Yang keempat ada pintu atau otambo yang berbentuk persegi panjang, di mana pintu depan dianalogikan sebagai mulut dan pintu belakang dianalogikan sebagai dubur. Pintu rumah Laika biasanya dipasang sedikit ke samping sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat untuk menangkal roh jahat masuk ke dalam rumah. Lalu selanjutnya ada
tangga atau lausa. Jadi tangga di rumah Laika ini dibuat dari kayu bulat yang ditarik beberapa tingkatan yang berjumlah ganjil. Tangga dari rumah ini biasanya menghadap langsung ke jalan umum. Angka ganjil pada tangga ini dipercayai membawa kebaikan bagi penghuni rumah dan mendapatkan rezeki tiada henti, juga tidak ada keganjilan di dalam rumah. Biasanya di kiri dan kanan tangga diberi tali pengikat dari bahan rotan. Dan yang terakhir ada jendela atau lomba-lomba. Jendela ini biasa dimanfaatkan sebagai penyinaran dan tempat mengintai musuh dan juga binatang buas. Biasanya terdapat 6 hingga 7 buah jendela pada satu rumah. Jendela ini menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Itu saja penjelasan mengenai rumah Laika dari Sulawesi Tenggara. Kurang lebih